zaman kebodohan. Di mana kebodohan yaitu masyarakat Arab di kala itu mereka tidak mempunyai pemimpin atau pemerintahan yang kokoh yang bertanggung jawab untuk mengatur sistem pemerintahan di era itu. Katakan kenapa? Orang Arab ini mempunyai struktur sendiri ataupun beberapa kabilah. Mereka hidup kabilah. Jadi mereka punya yang namanya syekh ya, syekh ataupun ketua. Kalau misalkan mereka syekh namanya. Jadi syekh ini ya, mereka adalah pemimpin suku yang dimana setiap suku itu memiliki pemimpin tersendiri dan itu pemimpinnya ini adalah orang yang kuat ataupun orang yang mempunyai keturunan dari orang-orang kuat. Jadi hidupnya itu seperti hidup dalam hutan rimba. Siapa yang kuat maka dia adalah raja. Nah, ada beberapa aspek-aspek yang lain yang terjadi ketika itu, yaitu adalah peperangan antara suku. Jadi mereka seringkali berantem ataupun bertengkar antara suku A dan suku B dikarenakan hal-hal yang sepele. Mungkin dikarenakan hal-hal harta atau persenjataan ataupun hal lainnya. Karena di kala itu tidak ada etika orangnya. Dan ada juga selanjutnya yaitu tentang aspek kemanusiaan. Jadi aspek kemanusiaan di zaman jahiliyah itu mereka terhadap perempuan atau wanita itu dianggap remeh ataupun lebih tepatnya dianggap aib oleh mereka. Maka jika misalkan di kala itu lahir anak perempuan ataupun bayi perempuan itu langsung ditanam hidup saking kejinya mereka. Mereka tidak menganggap tidak ada harganya orang perempuan di kala itu. Yang selanjutnya yaitu di bagian politik. Jadi mereka dalam politik itu mereka melakukan dengan hal-hal yang curang. Artinya mereka ketika ingin mendapatkan sesuatu mereka rela melakukan hal-hal yang keji untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, jadi tidak ada istilah politik dengan damai ataupun dengan cerdas gitu. Jadi untuk selanjutnya yaitu aspek agama. Jadi keagamaan orang Arab ketika pra-Islam, sebelum ada Islam, itu mereka lebih memilih untuk menyembah dewa-dewa ataupun patung-patung seperti patung Lata dan Uzza. Jadi juga dua patung-patung yang terkenal yang disembah oleh masyarakat pra-Islam di era abad 5 sampai abad 7 Masehi atau sebelum adanya Islam. Nah, jadi gimana ciri-ciri zaman jahiliyah? Ciri-cirinya yang kedua pertama memiliki ciri-ciri yang pertama adalah tidak ada nilai kemanusiaannya kurang. Jadi mereka ataupun misalkan sekarang kalau kita merasa mungkin kurangnya nilai kemanusiaan di negara kita, berarti negara kita juga masih termasuk zaman jahiliyah. Kalau itu dikatakan itu memiliki kesamaan dengan zaman jahiliyah. Maka itu turunnya Islam yaitu tujuannya untuk menghapus jahiliyah, yaitu menghapus kebodohan. Artinya setelah adanya Islam, hidup masyarakat Arab itu sudah terstruktur, ya, terstruktur. Artinya mereka sudah punya hukum dan mereka juga punya cara-cara tersendiri ataupun politik-politik tersendiri dengan cara yang lebih baik dari zaman pra-Islam atau zaman sebelum Islam. Nah, untuk materi ini ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin satu atau dua pertanyaan atau sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, berarti cukup sekian pertemuan kita kali ini. Lebih kurang mohon maaf.